Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan belajar matematika kelas 10 semester 2. Dan pada hari ini atau pada video kali ini kita akan belajar tentang menentukan domain suatu fungsi. Masih ingat apa itu domain? Ya, domain itu kata lainnya adalah daerah asal. Artinya adalah daerah di mana fungsi itu berasal. Kalau misalkan kita punya fungsi memetakan dari A ke B, fungsi itu memetakan himpunan A ke himpunan B, maka himpunan A ini yang disebut sebagai domain. Biasanya domain itu disimbolkan dengan DF, artinya domain fungsi F. Nah, bagaimana menentukan domain suatu fungsi? Atau apa artinya menentukan domain suatu fungsi? Menentukan domain suatu fungsi itu artinya kita mencari nilai X pada himpunan A ini yang memungkinkan untuk dipetakan atau untuk digunakan dalam fungsi. Artinya kalau dia diterapkan ke fungsi itu bisa. Contohnya begini, kalau saya punya fungsi fx sama dengan, saya tulis di sini ya, fx sama dengan akar x. Kalau kita punya fungsi ini dan kita akan menentukan domainnya, artinya kita mencari x yang bisa ada hasilnya kalau kita masukkan ke rumus fungsi itu. Misalkan saya ambil x sama dengan 4. Berarti F4 adalah sama dengan akar 4. Akar 4 berapa? 2. Oke. Tapi kalau X sama dengan min 4, maka F min 4 sama dengan akar min 4. Nah, perhatikan. Akar min 4 itu tidak bisa. Karena min 4 itu tidak bisa diakar karena dia termasuk bilangan imajiner. Maka min 4 itu tidak bisa didefinisikan di fungsi f. Oleh karena itu, ini bukan merupakan anggota dari domain fungsi fx sama dengan akar e. Jadi itu artinya menentukan domain itu. Nah, kemudian pertanyaannya, terus bagaimana menentukan domain dari fungsi ini? Nah, untuk menentukan domain itu biasanya saya akan gunakan, ada 2 di sini yang kita gunakan. Untuk sementara yang kita gunakan dalam menentukan domain, yaitu kita perhatikan apakah ada pecahan. Kalau ada pecahan berarti hindari 0 pada penyebut. Kemudian kalau bentuknya akar. Kalau bentuknya akar, maka angka di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Contohnya ini tadi. Akar min 4 itu kurang dari 0, berarti tidak bisa. Maka angka di bawah akar harus positif. Jadi ada 2 itu yang kita perhatikan. Oke, kita mulai dari nomor 1. Kita akan menentukan domain suatu fungsi ya. Kita punya nomor 1, fungsi fx sama dengan akar 2x min 3. Nah, bagaimana domain dari fungsi tersebut? Kita tuliskan bahwa, kita ingat kembali bahwa angka di bawah akar itu tidak boleh negatif. Atau dengan kata lain, di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Maka syaratnya bisa kita tuliskan bahwa untuk nomor 1 ya, untuk nomor 1, 2x di bawah akar itu adalah 2x min 3. Ini angka di bawah akar. Dia harus lebih besar sama dengan 0. Artinya 2x lebih besar sama dengan 3. Artinya lagi x lebih besar sama dengan 3/2. Artinya syarat supaya ini bisa dihitung, supaya hasil hitungannya itu real, maka angka di bawah akar ini atau
X-nya itu harus lebih besar sama dengan 3/2. Sehingga domain dari fungsi f(x) bisa kita tuliskan. Domain dari fungsi f adalah himpunan x di mana x lebih besar sama dengan 3/2 dan x anggota bilangan real. Oke. Untuk soal nomor 1. Kemudian kita bahas soal nomor 2. Kita punya f(x) sama dengan x kuadrat. Untuk f(x) sama dengan x kuadrat, kita masukkan angka berapapun ada hasilnya. Mau negatif, mau 0, mau positif kita masukkan, ada nilainya. Artinya semua bilangan real kita bisa masukkan di fungsi f(x). Sehingga ini tidak perlu kita hitung. Sehingga domain dari fungsi f(x) pada nomor 2 adalah domain fungsi dari f adalah semua bilangan real atau biasa disimbolkan dengan R. Bisa juga kita tulis himpunan X di mana X anggota bilangan real seperti ini boleh atau cukup seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan nomor 3. Nomor 3 kita punya fungsi f(x) sama dengan 3/x min 4. Ingat kita punya dua tadi ya, yang pertama tentang akarnya, yang kedua adalah tentang pecahan. Bagaimana kalau ada pecahan? Kalau ada pecahan, ingat pembagi 0 itu tidak boleh. Ini kan pembagi 0. Ini kan ada pembagian, berarti yang di bawah ini tidak boleh 0. Yang di bawah itu apa? Betul. X min 4 tidak boleh sama dengan 0. Artinya X tidak boleh sama dengan 4. Itu saja. Maka domain fungsi untuk nomor 3 adalah himpunan X di mana X tidak sama dengan 4. Oke. Atau bisa kita tuliskan dengan, oh ya ini harusnya lebih baik indikasi X anggota himpunan R. Atau kita bisa tuliskan domain dari fungsi f adalah semua bilangan real kecuali 4. Gitu. Oke, yang terakhir adalah nomor 4. Kita punya fungsi f(x) sama dengan akar x plus 5 dibagi 2 min x. Maka syarat dari domain tadi yang pertama adalah kalau bentuknya akar, maka angka di bawah akar harus lebih besar sama dengan 0. Di bawah akar adalah x plus 5/2 min x harus lebih besar sama dengan 0. Dan syarat yang kedua adalah 2 min x atau yang di bawah ini itu tidak boleh sama dengan 0 atau 2 tidak boleh sama dengan x, atau kita balik, X-nya tidak boleh sama dengan 2. Oke, nah sekarang X plus 5/2 min X lebih besar dari 0. Artinya apa? Supaya dia lebih besar 0, kita buat intervalnya ya. Ini supaya lebih besar dari 0. X plus 5, berarti kita punya X min 5, dan ini 2. Kita punya interval ini, X kurang dari min 5, kemudian antara min 5 dan 2, dan lebih besar dari 2, min 5 ya. Oke, kita coba ambil X sama dengan min 6. Min 6 ditambah 1, min 6 ditambah 1 sama dengan min 1. Terus min 1 per 2 dikurangi min 6. 2 dikurangi min 6 berarti sama dengan 2 plus 6. Sama dengan 2 plus 6 adalah 8. Jadi ini adalah min 1/8. Apakah ini lebih besar dari 0? Tidak.
maka ini salah. Nah, sekarang kita coba antara min 5 dan 2. Kita ambil angka yang mudah adalah 0. Kalau 0, saya ambil misalkan 0, berarti 0 ditambah 5 dibagi 2 dikurangi 0. 0 ditambah 5 adalah 5, 2 dikurangi 0 adalah 2. Apakah 5 per 2 itu lebih besar dari 0? Betul, maka yang ini betul. Yang ketiga adalah interval yang terakhir, lebih besar dari 2, kita ambil angka 3. 3 ditambah 5, 3 ditambah 5 adalah 8, 2 dikurangi 3 adalah min 1. 8 dibagi min 1 adalah min 8. Apakah lebih besar dari 0? Salah. Maka yang ini salah. Yang ini benar. Maka agar dia terdefinisi, maka fungsinya adalah fungsi tersebut atau X tersebut harus berada di antara min 5 dan 2. Tapi tidak boleh sama dengan 2. Ini tadi ada syarat yang kedua. Dan tidak boleh sama dengan 2. Maka irisannya atau domainnya adalah berupa irisan dari dua syarat ini. Domain dari fungsi f adalah himpunan X di mana X lebih besar sama dengan min 5 dan X kurang sama dengan 2. Tidak boleh pakai sama dengan karena 2 tidak boleh. Dan X anggota bilangan real. Nah, itu contoh bagaimana menentukan domain suatu fungsi. Silahkan kalian kalau ingin paham lebih lanjut, kalian bisa lihat soal yang ada di LKS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.